Halo, selamat sore semua ya teman-teman. Khususnya teman-teman petani pencinta alpukat. Biasa aktivitas yang kita lakukan sore ya, lihat-lihat ya di kebun ya, sambil monitoring yang mana kira yang perlu kita ya, baik berupa ranting atau dahan-dahan yang tumpang tindih, itu yang kita pruning. Nah, kebetulan sore ini ya, dari pagi sampai sore cuaca bagus. Seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa kalau kita melakukan pruning itu bagusnya pada saat cuaca cerah seperti ini. Ini daerah kita di sini, ini jam 16 ya, jam 4 ya. Tapi kecerahannya kayak seperti jam-jam ya, jam 2 atau jam 3 ya. Sangat cerah sekali, sehingga nampak ya cerah. Apa sebab kita lakukan dengan keadaan cuaca yang cerah? Tentu untuk kesehatan alpukat, kesehatan tanaman itu sendiri ya. Karena kalau kita lakukan pada saat hujan ya, atau setelah hujan, tentu tidak akan baik ya, tidak akan baik untuk kesehatan alpukat itu sendiri. Karena begitu kita potong dia punya dahan atau ranting, otomatis itu akan keluar kambiun ya. Kalau kambiun itu terkontaminasi atau bercampur dengan air hujan, ataupun dia masih ada dari tercampur ya, dari tetesan air hujan yang mana habis kita lakukan pemotongan, itu peluangnya sangat besar sekali ya teman-teman, sangat besar sekali dia terkontaminasi ya dengan bakteri, virus. Bisa saja dia menjadi berakibat fatal dengan kesehatan tanaman kita ya. Tapi kalau cuaca cerah begini, begitu kita lakukan pemangkasan, pruning ya, tidak masalah. Karena dia begitu kita potong, otomatis dia akan mengering ya, beriringan dengan penyinaran ya, penyinaran yang bagus, yang cerah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, seharusnya kita kemarin ada beberapa dahan yang keadaannya udah tumpang tindih. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan buang ya, kita akan potong, karena tidak bagus juga kalau kita pertahankan untuk tujuan pembesaran batang atau dahan ranting yang lainnya. Mungkin kamera boleh didekatkan ya. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini contoh ya. Ini ya, contoh seperti ini. Ini dari batang primer itu ini ya, di bawah ini seperti yang biasa sudah kita sampaikan. Terbentuklah batang sekunder beberapa ini batang sekunder. Nah, ini termasuk batang-batang sekunder masih ya. Ini yang sudah tersier. Terus kalau kita lihat di sini, ini ya, ini otomatis akan menabrak yang ini ya. Nah, ini karena di sisi ini ya, ini juga ada. Jadi biar ada ruang sirkulasi ya,
sirkulasi udara maupun penyinaran itu sehingga lebih baik sirkulasinya. Nah, ini harus kita kalahkan ya. Nah, seperti biasa ya, kita pemotongannya jangan dilakukan persis ya, persis di dekat ini batang sekunder ini. Nah, tentu kita sisakanlah kurang lebih 2 jari. Kalau 2 jari ya di sini ya. Nah, ini. Nah ya, kalau lah ini kita tidak buang, otomatis ini ujungnya ini akan menabrak yang ini ya. Nah ini. Nah, jadi kalau udah kita buang seperti ini, nah, jadi udah ada semacam ruang ya, ruang sirkulasi udara atau penyinaran ya. Oh, terus yang kita maksud tadi itu, ini sangat mudah ya terkontaminasi kalau kita lakukan pemangkasan ini pada saat hujan atau setelah kita pangkas hujan, atau hujan ya, setelah hujan kita pangkas juga tidak bagus walaupun tidak lagi hujan ya, atau cuaca mendung ya, kita tahu kan akan hujan, bagus kita tunda dulu. Nah, seperti ini, hari ini bagus, dari pagi sampai sore ini sangat cerah ya. Nah, jadi ini otomatis mengering nih, mengering, besok pagi atau siangnya hujan dan tidak masalah, dia udah otomatis tertutup. Nah, itu yang kita maksudkan, ada kaitannya dengan ini juga ya. Ini tentu harus kita kalahkan juga ini, karena ini kalau kita tidak potong ya, ini akan nabrak yang sini ya. Ini. Atau ini kita lihat dulu perkembangannya ya, karena ya keadaannya juga sama besarnya ya. Jadi yang mana yang terlalu akan bertabrakan, nah itu yang salah satu kita kalahkan ya. Kita pilih yang dahan atau bentuk ranting yang kecil ya. Nah, kayak ini kan ya. Nah, ini teman-teman ya, ini akan menabrak yang ini. Kalau kita biarkan ini, otomatis ini akan terganggu. Ini juga ya, pembesaran yang untuk secara pengangkutan nutrisi untuk ke atas juga akan terganggu. Kita bijaksana ini dipotong. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ya, kalau ada menemui tunas yang seperti ini ya, coba kamera. Nah, ini tunas air ya namanya. Nah, ini kan habis pemotongan ya, ini habis pemotongan mungkin 1-2 bulan yang lalu. Ini tunas ini kita buang aja ini. Nah, ini akan mengganggu pengiriman unsur hara atau nutrisi ke ujung sana. Nah, ini juga ya, yang kecil-kecil ini ya. Nah, kita tetap ya perhatikan yang mana yang menurut kita, karena rumus pruning itu tidak ada ya. Ini suka-suka kita. Kalau menurut pandangan kita tidak bagus ya, tidak ada salahnya kita buang, tentu dengan perhitungan-perhitungan itu tadi ya. Kita buanglah dahan atau ranting yang kecil ya. Jadi kita pertahankan dahan ranting yang besar ya.
Jadi di pruning itu kita harus berani ya. Nah ini juga ya. Nah ini kalau kita tetap pertahankan ya. Nah ini juga ya akan menabrak yang ini ya. Nah, coba kamera agak jauh sedikit ya. Agak jauh. Oh. Nah ini ya. Ini kalau tidak kita putus, tidak kita potong, dia akan sama dengan yang ini. Artinya secara persaingan makanan juga terbagi-bagi. Nah bagus, ini kita kalahkan sehingga ini bisa tetap fokus pembesaran ya untuk ranting-ranting nanti untuk cadangan bunga buah ya. Nah, jadi ini ya coba ini. Nah ini primer ya, primer. Ini batang primer. Ini bekas sambungan ya, ini sambungan. Ini interest yang unggul. Seperti udah kita jelaskan kemarin ya, udah kita posting juga. Ini varietas hijau panjang ya, sesuai dengan label yang udah kita posting di YouTube Alpocate Farm. Dari tanam kurang lebih 2 tahun ya, sampai hari ini tanggal 3 Juni 2024. Dari primer ini membentuk cabang ya, membentuk cabang sekunder ya. Sekunder ada 2. Nah, yang besar ya, yang kita hitung, yang kecil ini cara saya ya. Tentu saya tidak menginginkan ini berkembang ya, tumbuh berkembang, karena kita bisa tahu arah atasnya itu kemana, akan menabrak yang ini ya, dahan yang ini ya. Nah, jadi ini saya bijaksana, ini saya potong ya. Jadi kita masing-masing punya cara ya. Kalau memang teman-teman, menurut teman ya tidak ideal, tidak masalah, dipotong saja. Ini dari primer ini membentuk 3. Ini kita pertahankan ya. Ini ya. Ini juga kalau saya lihat ya. Ini masih jauh ya. Udah, ini kita tahan dulu ini. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Jadi yang betul-betul tumpang tindih kita langsung bijaksanai ya. Nah ini ya. Ini jalurnya sama ya. Ini dengan ini jalurnya kurang lebih sama ya. Nah, ini kita kalahkan. Terus di pucuk juga ya. Nah, ini pucuknya, pucuk ya. Kalau kita tidak potong atau tidak kita potes atau tidak kita pangkas, dia terus vertikal ke atas. Artinya secara perkembangan pertumbuhan juga tidak bagus ya. Nah, ini saya menginginkan, saya tidak begitu suka yang model seperti itu. Nah, tentu itu akan kita bijaksanai. Nah, kita potong juga. Mudah-mudahan ini bisa ya. Seharusnya ini harus pakai tangga tadi.
Bisa ya teman-teman. Jadi tujuan kita ini kita buang pucuk ini, kita pembesaran cabang yang ada di bawah pucuk ini ya. Ini ada beberapa, ada 3 berapa cabang ya. Ini yang kita besarkan ya. Kita pangkas di sini aja. Jadi kita seleksi lagi. Ini yang kecil-kecil ini kita buang aja ini. Jadi cukup kita pelihara 3 ini. 1, 2, 3. Ya. Ini pun enggak perlu ini karena ada yang ini ya. Jadi cukup 3 ya. Oke, sementara. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Ini demikian juga ya. Kalau kita tidak potong ini, dia terus naik ke atas juga, sama dengan yang tadi ya. Tentu inilah tujuannya kita monitoring ya. Kalau ada berkesempatan lihat-lihat. Jadi yang mana yang langsung bisa dibijaksanai ya kita bijaksanai. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman. Ya ini. Jadi di sini kita potong ya ini ya. Ini. Jadi kita akan besarkan 1, 2, 3, 4 ini ya. Yang kecilnya ini kita buang saja. Termasuk yang ini juga ya. Jadi yang kita fokus besarkan itu ini sepertinya ya, kita lihat dulu perkembangannya lah yang satu ini ya. Untuk ini, untuk pohon yang ini ya seperti ini. Nanti kita lihat perkembangannya 3 bulan ke depan ya. Kalau udah ada lagi yang tumpang tindih ya, itu kita pangkas lagi, kita kasih ruang biar sirkulasi ya, sirkulasi udara, sirkulasi penyinaran lebih oke. Kita pindah ke yang satu. Ini coba kamera di sini. Ini kemarin ya kita dah memang programkan untuk dibuang satu ini, karena ini ya, ini cabang sekunder ini membentuk.
Ini yang kita pertahankan, ini kita buang karena dia juga tidak bagus ya, satu arah ya, satu arah. Tentu dia saling berhimpitan ya. Nah, jadi kita bijaksana, ini jangan takut, kita potong. Ini cara saya ya. Karena seperti yang biasa saya sampaikan, pemangkasan pruning itu tidak ada rumus yang pasti. Suka-suka kita, bagaimana kita mau membentuk. Coba kamera. Nah, ini ya. Ini kita lihat rapat juga ya. Ini. Tapi kita lihat dulu sampai 3 bulan ya. Ini mungkin juga salah satu yang akan kita pruning. Tapi kita pikirkan dulu ini. Nah, karena cabangnya juga ya lumayan bagus ini. Nah, ini kita biarkan dulu, oke. Nah, ini juga tidak bagus ya. Ini ya, nah ini ya ada ya. Ini membentuk cabang, jadi kita pertahankan satu-satu, kita potong ya. Oke, seperti itu untuk yang ini. Sebelumnya kita udah yang kedua ya, udah yang kedua kali, karena ya pruning itu sesuai ya, lihat keperluan. Kalaulah memang pertumbuhan dahan ranting itu cepat dan berimpit atau tumpang tindih, nah, kita lakukan pruning lagi. Ya paling tidak intervalnya lah ya, jaraknya ya 3 bulan atau 2 bulan lah. Untuk ini, untuk yang pohon ini. Nah, ini ya nampak ada gangguan serangan insek ya, jenis serangga ya. Nah, yang nampak seperti ini kan nampak oleh kita. Ini tinggal kita buang saja biar dia tidak berkembang ya. Nah, ini ya. Ini ada ya telur atau apanya ya untuk dia berkembang biak, tapi ini udah kita matikan. Nanti kita akan aplikasi racun insektisida ya untuk semprot biar gangguan serangan insektisida tidak begitu masif. Nah, jadi kalau yang kecil-kecil ini santailah kan. Yang penting kita yang besar-besar itu kalau tidak kita buang tumpang tindihnya, dia juga secara efisiensi penyerapan unsur hara yang berproses ya di media tanah otomatis akan terbagi ya. Kita berlogika, kalaulah dia dahan-dahan atau ranting-rantingnya itu udah kita kecilkan, otomatis yang tadi asupan yang di dalam tanah itu kan ya kurang lebih kan, kurang lebih anggaplah 10 poinnya dia mengangkut semacam unsur hara atau nutrisi dari dalam tanah. Sedangkan sebelum di pruning yang terbentuk ya dahan-dahannya 10 juga. Artinya kalau secara merata kita bagi, artinya satu dahan atau satu jalur, maksud saya itu dahan yang sekunder, artinya mendapat poin 1 karena ada 10 ya. Misalkan ada 10 ini 10 batang atau dahan sekunder ini primer ya, otomatis karena
Ini kita berlogika ya. Anggap nutrisi yang diangkut itu 10 ya, jumlahnya banyaknya 10 juga jumlah dahan ini, otomatis akan mendapatkan kalau dibagi rata satu-satu asupannya ya. Kalaulah memang ada kita buang, anggaplah kita buang separuhnya, otomatis kan kemana larinya? Otomatis ya masing-masing mendapatkan kelipatan 2. Nah seperti itulah kira-kira logikanya ya. Jadi ada semacam ya berkecukupan ya, berkecukupan, berkelimpahan asupan unsur hara, nutrisi yang akan dikirim oleh akar untuk menyuplai di dahan, di ranting, di daun. Nah, seperti itulah prosesnya. Nah, jadi kita ya membangun komunikasi juga sebenarnya di kebun ya. Kalau memang kita rutinitas ada ya minimal lah 1 minggu sekali ada kontak ya, secara tidak langsung ada kontak batin, ada kontak fisik gitu ya, ada komunikasi, membangun chemistry lah semacam seperti itu. Tentu kalau kita udah berbakti dengan dia juga akan mengeluarkan power energi berbakti untuk kita yang memperhatikan dia. Karena kita udah berbudi, tentu dia juga akan balas budinya. Tentu kita manusia ya, dalam artian di sini tidak hanya sebatas dengan tanaman, juga kita berbudi dengan sosial masyarakat di sekitar. Seperti itu ya teman-teman, tentang ya tumbuhan ya, tentang tumbuhan tanaman. Kita berlogika saja. Lain ya halnya tanaman dengan binatang peliharaan. Kalau binatang peliharaan dia lapar bisa memberikan reaksi mungkin dengan bahasa tubuhnya ya, binatang peliharaan ya, atau dia bisa dengan caranya komunikasi dengan tuannya ya, dia bisa kayak kucing ya. Nah, mungkin dia pasti bercakap-cakap ya. Nah, demikian juga peliharaan yang lainnya kan. Nah, pasti kalau dia lapar pasti minta. Tapi kalau tanaman, tumbuhan, hanya kitalah yang karena dia tidak bisa komunikasi secara langsung dengan kita, kitalah yang harus mengerti atas dia, dengan harapan dia juga akan mengerti, timbal balik gitu lah, timbal balik lah seperti ya, yang biasa saya juga katakan simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini kita memberi ya kecukupan, berkelimpahan atas unsur hara yang diperlukannya. Nah, suatu saat juga dia akan memberikan imbal balik ke kita ya, mungkin ya dengan bunga yang baik, buah yang baik ya. Nah, sehingga kita bisa mengkonsumsinya dan berbagi dengan sosial masyarakat ya, seperti itulah rantai-rantai ya, rantai-rantai kehidupan ya, siklus ya, siklus rantai kehidupan ya. Di tanaman juga seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini udah jam 5 lewat ya, setengah 6 di HP saya, jam di HP saya. Ini kita akan lanjutkan besok ya, karena kita terbatas waktu ya. Apa yang mana bisa kita lakukan ya, ini kita lakukan dulu ya. Ini ya, ini sama kurang lebih ya 2 tahun dari tanam ya.
paritas, sama dari itu Nganjuk ya. Maaf, daerah asal Nganjuk ya. Paritas hijau panjang ya, karena sesuai label yang kita terima. Ini dari batang primer membentuk 1, 2, 3, 4 percabangan. Oke, kita pertahankan 4. Tapi kalau yang ini kayaknya akan kalah ya, karena ini besar, ini besar, ini besar, ini besar. Nah, ini juga mungkin nanti akan kita kalahkan ya. Nah, jadi ini kita praktekkan sampai ini dulu ya. Nah ini kita praktekkan juga ya. Ini juga kalau kita tidak pangkas, ini juga udah mau menyentuh tanah ya. Nah, jadi saya tidak mau kalau sampai ada daun atau ranting yang sampai menyentuh tanah. Kenapa? Memudahkan jenis rayap serangga untuk naik. Tapi kalau untuk di pangkal batang utama ini primer, ini kita bisa kunci biar tidak bisa serangga lewat. Ya kuncinya kita aplikasi, kita cat saja, cat dengan campuran insektisida. Bisa kita campur juga fungisida dengan media cat ya, media cat tembok atau dengan kapur gamping. Nah itu artinya kemungkinan kecil ya untuk serangga rayap untuk naik, dengan catatan ya. Daun-daun yang seperti ini ya. Ini kalau tidak kita potong ini ya, tapi jangan sayang kita, karena masih banyak dahan cabang ranting yang akan tumbuh lagi nantinya ya. Ini cara saya ya. Coba kameranya. Ini kalau kita lihat bagus ya, percabangannya rendah. Terus kita bisa sambil duduk-duduk sambil baring-baring panen ya, kalau nanti dia udah masuk fase generatif. Tapi untuk kesehatan tanaman ini, kita harus beranikan. Ini kita harus korbankan ya. Kita potong di sini. Jadi kita jangan takut kalau ada dahan ranting yang kita pertahankan juga, manfaatnya tidak bagus untuk pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan tanaman itu. Kita bijaksanai, dipotong saja. Nah ini contoh ya, ini mudah-mudahan teman-teman masih bisa nampak ya. Coba kamera dari sana ya. Ini ya, tadi sekunder ya, ini membentuk tiga cabang. Karena yang satu ini ya, ini menabrak yang di sini, ini otomatis tidak bagus ini menurut cara saya, karena tadi ya sirkulasi udara, penyinaran itu ya tidak sebegitu leluasa ya untuk membantu proses fotosintesis, dan ya sangat manfaat. Fungsi penyinaran itu ya sangat-sangat perlu ya, dibutuhkan oleh tumbuhan. Karena salah satu faktor yang sangat penting itu sinar yang penuh ya, apalagi alpukat yang udah masuk masa-masa pertumbuhan vegetatif mau memasuki fase generatif. Jadi ini cara saya akan buang ini karena tidak bagus, ini akan menabrak yang ini. Oke dulu ya teman-teman. Seperti itu. Ini kan udah enak kita lihat ya. Coba kamera agak jauh. Ini udah plong ya. Penyinaran juga bisa tembus penuh ya.
di dalam ya. Begitu juga sirkulasi udara ya, sangat mudah keluar masuk ya. Nah, ini juga ya mengganggu ya. Ini harus kita buang juga ini. Jadi ini rumusnya, kita melihat ya, bentuk fisik keadaan, bagaimana susunan ya dahan ranting itu, dan menurut kita itu tidak elok, tidak cantik, ya udah kita buang saja. Kita buang pun untuk tujuan untuk ya mungkin membesarkan yang ini, mungkin untuk mengantisipasi yang seperti ini. Seperti itulah kira-kira ya. Tadi udah kita jelaskan ya tentang asupan nutrisi. Kalaulah semakin banyak dahan-dahan sekunder itu, artinya otomatis pembagian nutrisi yang diangkut itu akan berbagi sedikit-sedikit. Tapi ada sebagian kita buang, otomatis yang tadi udah kita tutup, udah kita potong ya. Ini udah kita potong, otomatis pengiriman nutrisi ke sana kan udah tertutup, otomatis dia ke sini arahnya. Nah ya, ke yang masih tidak kita potong. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di share, di subscribe ya, untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Alpocate Farm. Tetap semangat, salam petani berjaya.